Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya ingin ngajak kalian sedikit keliling di farm Rimba Borneo gitu ya, dan melihat sedikit aktivitas yang ada di sini. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan panen ya, Ludwigia, maksud saya Hygrophila stricta. Nah, itu dipanen sama salah satu rekan saya, yaitu Mas Surya. Halo, Panen apa itu? ini panen Hygrophila stricta. Stricta ya. Berapa batang nih? Ini 10 batang. 10 batang. Oke, teman-teman. Jadi tanaman Hygrophila adalah salah satu tanaman yang bisa hidup dengan kondisi minimum CO2 seperti itu. Dan selain itu juga dia tanaman yang bandel lah. Kalian dengan lampu yang cukup rendah juga dia bisa hidup, bahkan tanpa filter pun dia masih bisa kalau hanya sekedar hidup seperti itu. Dan apalagi ya? Nah, ini Hygrophila kompak. Oke, jadi teman-teman di sini Hygrophila kompak ini salah satu Hygrophila yang favorit saya karena dia memiliki size yang kecil dan dia ngeklam seperti itu. Nah, Ludwigia ini Hygrophila ini salah satu tanaman yang gampang untuk dibudidayakan, tapi agak sedikit lambat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dia ini tumbuhnya bercabang atau ngeklam di satu spot, tidak seperti jenis rotala seperti ini. Ini rotala red cross. Nah, dia akan memanjang sehingga dia gampang untuk roboh ke tanah dan menumbuhkan tunas kembali seperti itu. Dan tanpa kita perlu perlakuan banyak pun dia akan banyak dengan sendirinya. Tapi kalau ini, nah ini kita harus bisa mematahkan salah satu tunasnya, kemudian kita tanam lagi nih kayak gini. Nah, ini udah saya tanam lagi. Jadi contoh ya, nih ini saya pisahin, ini saya ambil, nah kayak gini. Oke, setelah ini baru kita pisahkan ke tempat yang kita inginkan. Ya, sebagai contoh saya tanam di sini teman-teman. Nah, oke. Nah, oke gitu. Jadi salah satunya adalah Hygrophila kompak. Dan jenis Hygrophila itu mampu untuk bertahan di suhu yang panas teman-teman. Karena di Kediri ya, itu suhunya cukup panas. Apabila musim kemarau, puncaknya adalah sekitar 37 derajat Celcius. Yang mana sekarang ini suhu Kediri sudah mulai mencapai 33 derajat sampai 35 derajat di siang hari seperti itu. Jadi memasuki puncak musim kemarau, yang mana malamnya dingin dan siangnya panas seperti itu. Jadi salah satu tanaman yang bisa kalian budidayakan adalah Hygrophila. Kecuali Hygrophila pinnatifida ya. Hygrophila pinnatifida itu butuh suhu yang lebih dingin dan cahaya yang lebih redup daripada Hygrophila jenis-jenis yang lainnya. Oke, kemudian di sini adalah hidroponik saya teman-teman yang sudah saya pernah video sebelumnya, dan ini adalah kolam kedua. Jadi saya sudah berkali-kali melakukan pemanenan di sini, terutama untuk reseller ya teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah kita panen skala reseller, jadi kan mereka ngambil banyak tuh, misalnya satu jenisnya 100, kita dengan gampang untuk ngambilnya dan dengan cepat seperti ini. Ini Hygrophila kompak ya. Jadi satu tray ini isinya 32 lubang yang ini. Jadi tinggal kita panen aja sebentar sudah dapat 32 porsi. Nah, ini juga Hygrophila kompak. Ini ada Bacopa Caroline. Nah, ini yang kayak rumput ini Polygonum ya, Sao Paulo. Ini tanaman yang sangat cantik teman-teman. Warnanya itu bisa sangat merah. Nanti saya kasih fotonya habis gini. Polygonum Sao Paulo Red ya, atau pink. Cakep nih teman-teman. Nah, di sini saya juga ada bikin karpetan tripartita teman-teman. Tuh bisa kita lihat ya, tripartita. Nah, ini kita lihat, kita udah lakukan pemanenan. Ini akar-akarnya masih nempel di sini ya. Ini sumbu ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi
Ini harus dibersihkan, harus kita ambil nanti. Nah, ini bisa kita pakai kembali, tapi harus kita bersihkan dulu. Nah, ini Hygrophila siamensis teman-teman. Tuh, cakep kan? Hygrophila siamensis juga bisa dengan mudah dibudidayakan bagi pemula. Tumbuhnya juga cepat dan ini merupakan salah satu tanaman yang banyak dipakai oleh pemula. Terutama toko-toko pasti banyak menjual item ini ya, seperti hampir item wajib ya. Kenapa? Karena yaitu tanaman ini dirawat oleh pemula yang asal-asalan ya, jarang ganti air, lampunya asal-asalan, nggak pakai CO, ya dia masih tetap mampu hidup gitu. Makanya ini adalah salah satu tanaman wajib jikalau kalian ingin membuka toko atau mulai berjualan atau ingin memperkenalkan tanaman aquascape di tempat kalian ya. Tanaman-tanaman seperti inilah yang akan sangat menunjang bagi pemula untuk main pertama kali. Jangan sampai pemula itu menyerah karena dia kesulitan untuk menumbuhkan aquascape sehingga dapat pikiran wah aquascape ini sulit sehingga mereka akan stop bermain. Jadi usahakan kita perkenalkan sama mereka tanaman-tanaman yang gampang. Jadi dengan seperti itu mereka nanti akan bisa lebih mencintai aquascape. Di tempat selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk ke divisi Cryptocorin, Legenandra ya dan sekitarnya dan sejenisnya maksudnya. Nah, kita ke tempat Legenandra terlebih dahulu. Oke, jadi ini teman-teman tempat Legenandra ya. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah Legenandra melboldi teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Dia sepintas sangat mirip dengan Cryptocorin ya. Tapi ini bukan Cryptocorin ya, tapi dia masih satu family yaitu Araceae ya. Satu kerabat dengan Buse, dengan Crypto, dengan Anubias. Nah, ini sebelahnya di Crypto. Gitu. Jadi tanaman gampang selanjutnya adalah Legenandra ya. Tanaman ini sangat bandel teman-teman. Jadi digunakan oleh pemula pasti bisa hidup lah, kemungkinannya sangat besar untuk hidup. Ini tanaman gampang, sangat gampang sekali. Namun untuk membudidayakannya itu agak sedikit lama teman-teman. Nah di sebelah sini ada Cryptocorin WNTI Green. Tuh bisa kalian lihat ya. Jadi seperti yang saya singgung di video sebelumnya bahwa Cryptocorin itu butuh kelembapan yang lebih tinggi dan cahaya yang lebih rendah seperti itu, sehingga menanamnya harus pada tempat-tempat yang seperti ini. Kalian bisa lihat di atas ya, itu ada pohon yang menaungi. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan net dan tentunya kalian bungkus menggunakan plastik sehingga dia kelembapannya tinggi. Ini kita lihat lagi nih. Nah ini, nah kalian lihat ya, saya sudah berada di dalamnya. Nah ini adalah Hyptis teman-teman, Hyptis var aquarimba. Nah cakep ya. Dan di sebelahnya itu ya Cryptocorin WNTI Green. Tuh teman-teman bisa lihat. Nah jadi dia untuk media perbanyakannya hampir sama teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tanah ya seperti ini dan dikasih terpal. Intinya tanahnya itu selalu basah ya teman-teman ya. Namun tidak harus tergenang. Nah ini agak tergenang sedikit ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya agak becek sedikit aja gitu. Atau bahkan hanya basah tanpa tergenang. Tuh kalian lihat. Untuk pembudidayaan Cryptocorin ini membutuhkan waktu yang sabar dan jumlah yang cukup banyak teman-teman. Jadi kalian tidak bisa untuk menggantungkan pendapatan kalian dari Cryptocorin ya, karena Cryptocorin ini panennya lama dan sehingga apabila kalian ingin memulai usaha budidaya itu kalian harus mencari alternatif lain yang panennya lebih cepat sehingga sebelum Cryptocorin kalian itu panen kalian tetap bisa untuk menghasilkan panen dan mendapatkan uang ya seperti itu. Di tempat selanjutnya, nah kita lihat di sini teman-teman. Nah untuk tempat ini sih didominasi oleh Echinodorus dan Crypto ya teman-teman ya. Nih kita lihat, ini Cryptocorin parva teman-teman. Nih yang kecil-kecil nih Cryptocorin parva.
Nah, ini yang sudah agak gede. Cryptocorin parvanya, teman-teman bisa lihat. Cryptocorin parva tuh. Ini cryptocorin mungil teman-teman, yang bisa cocok untuk tank ukuran apapun ya, karena dia sangat kecil. Dan cryptocorin parva ini dia mudah bergerombol ketika kita tanam. Jadi ini aslinya terdiri dari banyak batang teman-teman ya. Nah, aslinya saya nanam hanya satu batang kayak gini, dan setelah 3 bulan dia bergerombol. Nah, bergerombol ini ya, dia menumbuhkan banyak tunas, dan segini udah bisa jadi satu porsi teman-teman. Jadi kalian jualnya itu ya segini. Dan apa namanya, ketika kalian ingin melakukan perbanyakan, kalian harus mencabut ini, kemudian kalian pisahin seperti ini. Nah, jadi satu batang gitu. Jadi satu batang ini nanti 3 bulan kemudian akan muncul tunas yang banyak kayak gini, dan ini sudah siap dipanen dalam bentuk satu porsi. Jadi kalian apabila menanam 100 batang, maka 3 bulan kemudian kalian akan mendapatkan 100 porsi seperti itu. Nah, 100 batang didapatkan dari mana? Dari pemecahan ya, yang sudah banyak seperti ini, kalian pecah, tanam satu-satu. Di sampingnya ada cryptocorin ponte teman-teman. Tuh kalian lihat, itu cryptocorin ponte ya, ponte. Nah, ini ponte, ini Echinodorus Yellow Sun ya teman-teman ya. Nah, ini Echinodorus. Eci ini kalau di tempat yang lembab akan jauh lebih bagus hidupnya. Namun di tempat yang panas sekalipun dia tetap akan hidup dengan normal gitu. Nah, untuk Eci teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu untuk jenis tertentu dia butuh kelembapan yang super tinggi untuk bisa menumbuhkan tunas pada batangnya atau pada ruas bunganya. Jadi ini adalah jenis Echinodorus Major Marti ya teman-teman ya, atau Major Marti. Nah, jenis ini itu tidak seperti Eci lain yang ketika dia berbunga terus kemudian dari bunganya tumbuh tunas gitu ya. Itu tidak. Kalian harus punya kelembapan yang super tinggi untuk bisa menumbuhkannya gitu, atau kalau kelembapannya rendah akan sulit terbentuk. Jadi yang saya lakukan adalah dengan merendam bunganya dalam air. Nah, ketika kalian melakukan ini, dia akan jauh lebih gampang untuk menumbuhkan tunas. Nih, kalian lihat. Jadi bunganya saya masukin ke dalam kantong plastik yang diisi air. Gitu. Dengan cara ini, tunas akan lebih mudah tumbuh. Ya. Gitu. Oke. Jadi pembudidayaan tanaman itu banyak modelnya ya, tidak semua jenis tanaman itu cara pembudidayaannya sama, perlakuannya sama. Jadi kalian harus mengerti dan banyak belajar, banyak eksperimen terkait hal itu ya. Salah satunya dari rimba Borneo ini yang selalu memberikan rahasia-rahasia membudidayakan tanaman dengan rutin kepada kalian, tidak ada ditutupi satupun gitu. Dan kalian bisa mencari di Google, di grup atau forum-forum ya. Banyak cara buat kalian yang ingin untuk bisa sukses membudidayakan tanaman aquascape berbagai jenis. Oke, nah ini yang ukuran dewasanya. Tuh. Tapi ketika dalam aquascape dia bisa lebih kecil ya teman-teman ya, tidak akan sebesar ini. Mencabut Hygrophila siamensis. Nah, ini kondisinya sudah mulai mengenaskan teman-teman, atau tidak subur lagi.